Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali di channel YouTube Bapak Nova Ariansa. Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya, sehingga dapat mengikuti setiap pembelajaran daring dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan modus pada data berkelompok. Oke, jadi siapkan pena dan alat tulisnya untuk menyimak apa yang Bapak jelaskan. Kita mulai. Nah, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan kalian dulu dengan tabel distribusi frekuensi ya. Jadi data berkelompok itu seperti inilah yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi dia ada bentuk seperti ini. Ada dua buah kotak yang pertama biasanya disebut nilai yaitu atau datanya ya. Kemudian sebelahnya itu yang F ini adalah frekuensinya. Nah, itu ya. Nah, di data tabel distribusi frekuensi yang pertama ada banyak kelas. Ada banyak kelas. Nah, banyak kelas itu adalah barisnya per baris. Jadi baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada 6 kelas. Nah, ya, jadi ini bisa disebut kelas pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana kelas pertama itu 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44 dan 45 sampai 49. Kemudian ada namanya panjang kelas. Nah, ini panjang kelas. Panjang kelas atau bisa disebut juga dengan interval. Jadi panjang kelas itu setiap kelas itu selalu sama panjang kelasnya. Nah, di sini berapa panjang kelasnya, Pak? Nah, panjang kelasnya itu 20 sampai 24. Jadi kita hitung, cara menghitungnya itu adalah batas atas yang ini ya, batas atas itu selalu ditambah 0,5. 24,5 dikurang, batas bawahnya adalah 20 dikurang 0,5, 19,5. Jadi intervalnya adalah panjang kelasnya adalah 5. Nah, atau bisa juga kalau mau menghitungnya itu kan 20 sampai 24 yaitu 20, 21, 22, 23, 24. Ada berapa angka dia? Ada 5. Ada 5 ya, sama aja terserah mau menghitungnya. Yang ini Pak berapa sama? Ini 5, ini 5, 5, 5 dan 5. Jadi panjang kelas atau interval dalam suatu tabel distribusi frekuensi itu selalu sama ya, selalu sama. Nah, kemudian di sini adalah banyak frekuensinya, 20 sampai 24 ada 4, 25 sampai 29 ada 8 dan seterusnya yaitu 45 sampai 49 ada 2. Jadi itulah bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi ya. Diingat terus ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dengan mencari mean menggunakan rataan sementara atau XS ya. XS rataan sementara. Nah, rataan sementara itu diambil dari salah satu nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Rumusnya itu X bar sama dengan XS rataan sementara ditambah sigma batas bawah 1 batas atas K FI kali DI per sigma batas bawah 1 batas atas K FI. Di mana XS rataan sementara, DI deviasi atau simpangan terhadap rata-rata sementara tadi. FI frekuensi kelas I, XI nilai tengah kelas I. Nah, langsung saja kita ke penerapan contoh soal. Contoh, tentukan nilai rata-rata pada data di bawah ini. Yang data yang tadi ya, data yang tadi. Oke. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Kemudian panjang kelasnya, intervalnya adalah 5. Oke, kita mulai. Nah, dalam menentukan rataan sementara, kita akan tambahkan 3 tabel. 3 kolom ya, XI, DI, dan
FI kali DI. Nah, di mana XI itu adalah di sini tadi nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya. Jadi kita hitung 20 sampai 24, nilai tengahnya itu adalah 20 berapa? 20 22, 20, 21, 22, 23, 24. Nilai tengahnya adalah 22. Jadi di sini kalian tulis. Di sini adalah 22. Kemudian di sini 25 sampai 29 bisa kalian hitung sendiri 27. Kemudian di sini adalah 32. Kemudian di sini adalah 37. Kemudian di sini adalah 42 dan di sini adalah 47. Nah, DI itu didapat dari mana? DI itu didapat dari, nah di sini kan kita kembali lagi ke definisi bahwa rataan sementara diambil dari salah satu nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya siapa? 14. Berarti di sini adalah XS-nya, rataan sementara. Nah, cara mencarinya tinggal kita kurangkan. DI ini 22 dikurang 32 adalah negatif 10. Kemudian 27 kurang 32, negatif 5. 32 dikurang 32, 0. 37 dikurang 32 itu 5. 42 dikurang 32 itu adalah 10. 47 kurang 32 adalah 15. Jadi 15. Nah, kemudian ini kita kalikan. FI kali DI. Nah, FI kali DI. Kita isikan di sini. Nah, 4 kali 10 negatif 40. Kemudian 8 kali negatif 5. Negatif 40. 14 kali 0, 0. 12 kali 5, 60. Kemudian 10 kali 10, 100. 2 kali 15 itu adalah 30. Nah, udah kita jumlahkan yang FI dulu. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 14, 26. 26 tambah 12, 38. 38 tambah 10, 48. 48 tambah 2, itu adalah 50. Kemudian ini kita jumlahkan FI DI-nya ya. Negatif 80 ditambah 60, negatif 20. Tambah 180 tambah 30 sama dengan 110. Ini jumlahnya 110. Nah, udah kita tinggal masukkan ke rumus. X bar itu sama dengan XS. XS-nya adalah 32 ditambah FI kali DI. Sigma FI kali DI. Sigma FI kali DI itu yang ini. 110 dibagi dengan FI. FI-nya yang ini ya. Yang ini 50. Nah, kita coret dulu. Ini sama dengan 32 ditambah 11 dibagi 5 itu 2,2 ya. Nah, berarti 32 ditambah 2,2 yaitu 34,2. Jadi rata-ratanya adalah 34,2. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mencari median data berkelompok. Nah, rumusnya yaitu median dilambangkan dengan ME ya, itu sama dengan PB ditambah N per 2 dikurang F per FM dikali P. Nah, di mana TB itu tepi bawah dari kelas N per 2. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM adalah frekuensi kelas median. Kemudian P adalah interval. Kita langsung ke contohnya. Contoh, tentukan median pada data di bawah ini. Datanya tetap sama ya. Datanya tetap sama. Kita lanjut. Nah, di median, kalian butuhkan yang namanya FK. FK itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari frekuensi-frekuensinya ya. Nah, kumulatif itu adalah jumlah ya. Nah, cara mencarinya yang pertama kali, ini udah
tahu 4 ya, berarti tinggal kita tulis 4 di awalnya. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang selanjutnya jumlahkan 4 dengan 8. 4 tambah 8 berapa? 12. Kemudian 12 ditambah 14 adalah 26. 26 ditambah 12, 38 ya. Kemudian 38 ditambah 10 adalah 48. 48 ditambah 2 adalah 50. Nah, jadi frekuensi kumulatifnya yang ini ya. Nah, kemudian yang ini FI tadi kita udah tahu bahwa jumlahnya adalah 50. Jadi kalau jumlah frekuensinya dan jumlah frekuensi kumulatif terbesarnya sama, maka penghitungannya betul. Kemudian untuk menghitung median, kita tentukan dulu yang namanya kelas median. Kelas median. Kelas median ya. Jadi menentukan kelas median itu jumlah datanya ada 50 ya. N per 2. Berarti N per 2. N-nya berapa? 50 dibagi 2. Itu sama dengan 25. Nah, data ke-25 itu terletak di sini. Terletak di 26. Karena kalau kita sudah masuk ke 38, itu data ke 27, 28, 29 sampai ke 38. Nah, berarti di sini letak kelas median. Disinilah namanya kelas median. Nah, fungsinya apa Pak? Fungsi kelas median. Karena fungsi kelas median itu adalah menentukan TB-nya, menentukan frekuensi kumulatif sebelum, kemudian menentukan frekuensi kelas median. Ya, dah. Kita mulai masuk ke rumusnya, rumus median. MA sama dengan TB. Nah, TB dulu ya, TB, tepi bawah. Tepi bawah tuh ambil yang ini, 30. Dia selalu yang paling bawah, yang paling pinggir. Dikurang 0,5. Berarti dia adalah 29,5. Ditambah. Nah, ditambah N per 2. N per 2. N per 2 tadi kita udah dapat berapa? 25. 25 dikurang F. F itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas median, ini frekuensi kumulatif yang sebelumnya. Berarti dia 12 per FM. Frekuensi kelas median yang ini ya. Frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median yang ini 14. Kemudian dikali P interval panjang kelas tadi, intervalnya tadi berapa? 5. Dah tinggal kita jumlahkan 29,5 ditambah 25 kurang 12 13 ya per 14 dikali 5. Nah, ini 29,5 ditambah 13 dikali 5 berapa? 65 ya, dibagi 14. Ini 29,5 ditambah 65 dibagi 14. Kita ambil saja 4,64. Kemudian 29,5 ditambah 4,64 itu sama dengan 34,14. 34,14. Nah, jadi medianya adalah 34,14. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan tentang modus ya. Jadi kalian tahu bahwa modus itu adalah datum yang paling sering muncul. Dirumuskan dilamakan dengan M0 ya. Nah, jadi rumusnya M0 sama dengan TB plus P dikali D1 per D1 plus D2. Nah, jadi apa itu D1 plus D2 dan yang lain-lain?
Itu penjelasannya ada ya. TB itu adalah tepi bawah kelas modus, P panjang kelas interval, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, selisihnya ya. Oke, contohnya sama yang kayak tadi, datanya. Tentukan modus pada data di bawah ini. Jadi modus adalah, nah di sini modus nilai yang paling sering muncul itu ada di sini ya, ada di sini, ada di sini. Di sini adalah kelas modus, kelas modus. Ya, kelas modusnya berarti seluruhnya nanti ada di sini ya, seluruhnya ada di sini, baik itu TB dan yang lain-lain. Oke, kita mulai rumusnya. Kita tulis M0 sama dengan TB. TB, tepi bawah. Tepi bawah yang ini ya, tetap dia adalah 29,5 ditambah P. Panjang kelas tadi berapa? 5. Ya, panjang kelas atau intervalnya. Kemudian dikali D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, ini ya. Di sini berarti D1 sama dengan 14 dikurang 8. 14 kurang 8 berapa? 6. Kemudian D2 per D1 lagi. D1 itu 6 ditambah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya ya. Nah, ini kelas sesudahnya, ini kelas sesudahnya ya. Oke, salah dia. Kelas sesudahnya ini berapa ini? Adalah D2 itu sama dengan 14 dikurang 12. 14 kurang 12 berapa? 2. Nah, ini 2 ya. Oke. Dah, tinggal kita jumlahkan dia 29,5 ditambah 5 dikali 6. 5 kali 6, 30. Per 6 tambah 2 adalah 8. Ini 29,5 ditambah 30 membagi 8. 30 membagi 8 itu adalah 3,75. Udah, tinggal kita jumlahkan 3,75 ditambah 29,5. Itu sama dengan 33,2. Oke, jadi itulah rumus dari hasil dari modusnya ya. Yang ini tadi diralat ya, bukan frekuensi kelas sebelumnya, tapi setelahnya. Frekuensi setelahnya. Artinya 14 dikurang 12 setelahnya. Apakah hasilnya negatif, Pak? Tidak akan mungkin negatif, sebab yang ini nilai kelas modusnya pasti nilai yang paling besar. Sehingga nilainya nanti yang dihasilkan dalam kurung ini akan selalu positif. Oke? Nah, jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak ajarkan bermanfaat untuk kalian ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga pandemi ini akan berakhir sehingga kita dapat bertemu secara leluasa di kelas melalui tatap muka ya, sehingga Pak dengan mudah, dengan lancar, dengan lapang dapat menjelaskan setiap materi dengan baik. Tetaplah semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi pembelajaran matematika yang bermanfaat, khususnya di SMK kita, SMK Negeri 8 Palembang. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.